Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu kuliah pengantar pemulihan tanaman. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita berdoa bersama dulu. Tadi infonya kalau nggak salah Hutabri ya, yang akan memimpin kita untuk berdoa bersama pada hari ini. Silakan. Baik Pak, izin teman-teman semua dan Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan dalam belajar nanti kita diberikan kemudahan untuk menangkap dan menyerap ilmu-ilmu yang diberikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Ratbri. Izin ya, saya share slide kuliah kita. Sebelum saya lanjutkan ke metode seleksi single seed design, ada yang ingin didiskusikan terkait seleksi bulk dan pedigree. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke metode seleksi single seed design. Gimana, ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, berarti saya lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas secara mendalam ya, ada prinsip dasarnya, lalu bagaimana prosedur terkait seleksi bulk dan pedigree. Ada dua seleksi lagi yang akan kita lanjutkan untuk populasi bersegregasi atau populasi hasil persilangan ya, yaitu seleksi yang ketiga, seleksi single seed design, di mana ya populasi awal ini adalah hasil hibridisasi antara kedua tetua, didapatkan tanaman F1, F1-nya dibiarkan menyerbuk sendiri atau dibiarkan selfing, akan menghasilkan populasi F2, di mana populasi F2 merupakan populasi yang disebut dengan populasi bersegregasi. Itu sudah clear ya, tidak perlu kita belajar tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu prinsip seleksi SSD ini adalah memilih individu tanaman yang dianggap baik, di mana setiap tanaman terpilih ditanam hanya satu biji, ya, ini keywordnya, tanaman terpilih ditanam hanya satu biji untuk mendapatkan satu tanaman pada generasi berikutnya. Lalu SSD ini tidak memerlukan pencatatan yang intensif seperti seleksi pedigree. Lalu metodenya ini menjadi sangat sederhana dan ekonomis. Bayangkan dari populasi F2, ya, populasi F2 misalkan tanam 500, kita pilih 100, dilanjutkannya itu hanya 100. Karena kan satu biji untuk satu tanaman generasi berikutnya. Makanya dia jadi sederhana dan ekonomis. Lalu akan lebih mudah dilakukan untuk jumlah biji pertanamannya yang sangat banyak. Di kemudahan dalam ini ya. Tapi bukan berarti kalau jumlah bijinya sedikit tidak bisa menggunakan SSD ya. Juga bisa, tapi memang karena yang dibutuhkan hanya satu biji jumlah sedikit pun tidak masalah. Cuman ini kan ada kalimat akan lebih mudah gitu.
Lalu seleksi ini dilakukan mulai dari generasi F2 sampai F5. Ya, mirip ya sama pedigree. Pedigree kan F2 sudah seleksi juga, tapi dia dilanjutkan kan langsung dibariskan atau diplot. Sementara kalau SSD ini dia hanya satu biji untuk satu tanaman. Nah, dia mulai seleksi itu di F2 sampai F5, sedangkan di generasi F6 dilakukan penanaman pada plot. Nah, ini artinya F2 sampai F5 itu satu biji untuk satu tanaman, sementara di F6 dia seperti pedigree di awal. Tanaman F6 itu akan ditanam dalam plot, bisa 20 atau 50 dalam satu plot, lalu kita evaluasi daya hasilnya, dan biasanya dengan mengikutkan varietas lokal sebagai kontrol. Jadi ada semacam pembandingnya. Tanaman pada plot yang menunjukkan tampilan yang baik dipanen dan dianggap sebagai galur harapan untuk selanjutnya dilakukan uji daya hasil lanjutan, baik itu uji daya hasil pendahuluan ataupun uji daya hasil multilokasi. Nah, ini terkait kelebihan metode SSD. Dia mudah menangani populasi bersegregasi, memerlukan lebih sedikit lahan, ya, karena tanaman yang ditanam tunggal, jadi satu biji satu tanaman, makanya lahannya hanya sedikit. Lalu waktu lebih singkat dalam membentuk galur, pencatatan dan pengamatan lebih sederhana dibandingkan pedigree, sesuai untuk rumah kaca dan off-season nursery. Biasanya SSD ini banyak dimanfaatkan pada tanaman polong-polongan atau di lokasi yang memiliki 4 musim. Kalau 4 musim itu kan waktunya singkat ya. Ada ketika musim dingin kan kita tidak bisa nanam, tapi masih bisa menanam di rumah kaca dengan menyesuaikan untuk kondisinya sesuai dengan untuk perkembangan dan pertumbuhan. Makanya kalau kita nanam rumah kaca sudah pasti space-nya tidak seluas di lapangan atau di lahan. Makanya sesuai untuk rumah kaca atau off-season nurseries. Tidak terjadi seleksi alam ya terhadap populasi. Kalau bulk kan ada seleksi alam, kalau di sini dia tidak. Setiap galur berasal dari tanaman F2 yang berbeda, keragaman jadi lebih tinggi. Itu terkait kelebihan metode SSD. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi kehilangan materi genetik atau genetic drift jika daya kecambah benihnya rendah. Yang kedua, kelemahannya dapat kehilangan materi genetik jika pengamatan pada awal generasi tidak cermat. Lalu jumlah benih F2 yang ditanam harus dihitung dengan tepat karena yang tadi itu satu tanaman satu biji. Lalu yang keempat, perlu waktu lebih besar saat panen dibandingkan metode bulk. Ya karena itu tadi ya, kita melanjutkan satu tanaman satu biji, otomatis ketika panen dibungkusnya per tanaman. Kalau bulk ya udah panen aja, nanti tinggal diacak, digabungkan dalam satu wadah, nanti di bulk, dicampur, tinggal dilanjutkan ke F3. Sementara kalau di SSD ini, kalian harus melakukannya satu tanaman, satu panennya per satu plastik. Lalu, dia akan kurang efektif untuk karakter-karakter dengan nilai heritabilitas rendah. Ya. Lalu, identitasnya untuk tanaman unggul dari F2 tidak ketahui. Itu karena kita tidak melakukan pencatatan seperti metode seleksi F2. Metode seleksi F2 pada pedigree. Nah, ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut untuk ini metode seleksi selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Sepertinya belum, Pak. Yang lain? Belum, Pak. Kalau belum, saya coba, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa di sini metode SSD dikatakan dapat terjadi kehilangan materi genetik jika daya kecambah benihnya rendah. Ada yang bisa bantu jelaskan? Kenapa terjadi kehilangan materi genetik atau istilahnya genetic drift jika dB-nya rendah, dB dari benihnya rendah? Daya berkecambah benih rendah akan menyebabkan materi genetik hilang. Kenapa tuh kira-kira? Terus kalau pedigree sama bull nggak ada kalimat ini kan? Baru di SSD aja kan? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira kenapa? Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Pak. Ya, silakan dijawab. Udah saya kasih gambaran tadi tuh. Kalau pedigree dia tidak ada. Kira-kira kenapa? Coba cari dulu ya jawabannya. Saya izin mau nelpon orang dulu sebentar. Baik, Pak. Pak.
Sudah temu jawabannya? Belum, Pak. Ya, jadi gini, kenapa dibilang akan terjadi kehilangan materi genetik? Jadi kalau di bulk dan dan pedigree, satu tanaman F2 itu kan bisa terdiri dari beberapa biji kan, terutama pedigree ya, bisa sampai satu plot itu misal kita tanam 50, berarti tanaman F2 yang bagus itu berarti ada 50 tanaman kan. Jadi kalau nggak tumbuh gitu, misalnya DB-nya cuma 50%, dari 50 masih ada 25 tanaman kan yang dilanjutkan gitu. Nah, sedangkan di SSD karena F2 yang dilanjutkan itu hanya satu, ya, ketika DB-nya rendah tidak tumbuh, maka F2 yang tidak tumbuh itu langsung hilang kan. Kita kan nggak bisa susulan. Ya susulan pun paling seminggu kan maksimal itu seminggu atau 2 minggu kita sulam atau kita ganti. Kalau nggak tumbuh juga dia udah telat. Nah kalau udah telat dari teman-temannya, maksudnya dari tanaman yang lain, kita tidak akan lanjutkan. Nah karena tidak berhasil dilanjutkan, F2 yang harusnya bagus tadi itu tidak dapat dilanjutkan, makanya di sini disampaikan kalau dia akan kehilangan atau tidak bisa dilanjutkan F2 yang bagus itu. Makanya tadi saya mentionnya pedigree. Kalau pedigree, F2-nya bisa ditanam 20, 40, bahkan 50 kan, satu plot. Jadi kalau ini karena hanya satu tanaman satu biji, ya sudah tidak akan, ketika dia tidak tumbuh ya tidak akan dilanjutkan. Makanya hilang materi genetik di F2 itu. Kira-kira paham nggak penjelasannya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau saya tanya kenapa terjadi kehilangan materi genetik di SSD, bisa jawab ya? Bisa, Pak. Yang bisa utabri doang. Nah, saya rasa SSD sudah cukup. Saya lanjut ke seleksi backcross. Nah, kalau seleksi backcross ini prinsipnya menghilangkan dua tetua yang mempunyai kelemahan dan kelebihan, di mana tujuan dari backcross ini mentransfer sifat tetua donor atau kita sering lambangkan dengan B kepada tetua recurrent. Recurrent itu sering dilambangkan dengan A. Jadi recurrent ini biasanya merupakan varietas yang sudah ada, ya, varietas yang sudah ada, tapi masih kekurangan beberapa sifat penting. Gitu. Misalkan dia toleran atau tahan terhadap suatu hama penyakit, atau dia toleran pada lokasi tertentu. HEP1 hasil persilangan A dan B, berarti kalau saya bilang gini ya, kalau materinya backcross saya bilang persilangan A dan B, berarti itu persilangan antara tetua donor dan tetua recurrent. Dikawinkan dengan induk donor untuk menghasilkan BC1. Nah, A silang B dapat F1. F1 itu disilang balik ke induk donor untuk menghasilkan BC1. Selanjutnya, keturunan dari BC1 itu dikawinkan lagi dengan tetua donor untuk menghasilkan
BC2. Persilangan BC ini atau backcross ini dilakukan sampai BC4 atau BC5. Tetua recurrent biasanya bervarietas yang berpotensi hasil tinggi tapi mempunyai kelemahan. Ini kan yang saya sampaikan tadi. Misalkan ada rentan hama, mudah rebah, atau mutunya rendah. Kalau mudah rebah ini kan biasanya terkait tanaman-tanaman yang mungkin terlalu tinggi atau diameter batangnya terlalu kecil, jadi tidak sanggup menahan ketika nanti sudah menghasilkan. Tetua donor adalah varietas, misalkan dia biasanya rendah potensi hasilnya, tapi mempunyai kelebihan terhadap serangan hama penyakit, atau mungkin dia bermutu tinggi, atau dia tahan rebah. Dalam hal di sini misalkan dia batangnya besar diameternya lalu tidak terlalu tinggi. Setiap melakukan backcross terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap backcross yang diinginkan. Misalkan melakukan pengujian terhadap hama atau penyakit. Ini terkait persentase kalau kita melakukan backcross yang A silang B, recurrent silang donornya, F1-nya pasti 50-50 kan. Lalu kalau kita backcross ke donor atau kita backcross ke recurrent, ya. Ini ada yang salah nih pernyataannya. Kita kalau backcross itu ke ini ya. Backcross itu kita ke tetua recurrent di sini nih. Nanti saya perbaiki. Atau sekarang aja lah saya perbaiki. Bentar ya. Jadi kita backcross-nya ke recurrent ya, tetua varietasnya. Nah, ini dia terkait persentasenya semakin banyak backcross-nya, misalkan ya, sudah di backcross 5 kali, ya, sudah 98% itu akan mirip recurrent-nya, tapi dia masih membawa 1%, 1,6% ini dari tetua donornya. Jadi satu sifat donor, misalkan aja kita bilang varietas padi tahan hama wereng, misalnya kan, dia hama werengnya dari donor, tapi sifat yang lainnya mirip tetua recurrent-nya. Jadi intinya kita memperbaiki varietas yang sudah ada dengan menambahkan donor atau menambahkan karakter yang tahan terhadap serangan hama misalnya. Makanya konsepnya seperti ini. Semakin dekat ke recurrent terkait fenotipnya atau penampilannya, tapi membawa sedikit dari gen donor gitu. Jadi konsepnya di situ. Kalau kita prosedurnya kurang lebih seperti ini. Prosedur seleksi backcross itu biasanya dibagi dua apabila karakter itu dikendalikan oleh gen dominan atau R besar. Prosedurnya seperti ini. Misalnya donor itu R besar kan. Disilangkan dengan recurrent ini, tentu dia
karena tidak resisten atau tidak tahan, dia pasti dalam keadaan R kecil. Nah, A silang B menghasilkan F1, di mana untuk gen resisten ini, untuk R besar R kecil ini, fenotipnya atau genotipnya akan menjadi R besar R kecil. Ya kan? Jadi dia 50% R kecil, 50% R besar. Makanya F1 itu R besar R kecil. Kita mau memindahkan R besar ini ke sini. Ya. Lalu F1 ini dilakukan backcross ke tetua recurrent. Ketemu lagi dia R kecil kan. Maka hasil silang balik F1 ke tetua recurrent dinamakan dengan BC1F1. Karena backcross-nya baru satu kali kan ke sini. Nah, backcross 1F1 itu mendapatkan lagi genotip yang seperti ini, R besar, R kecil. Kita evaluasi ya, karena kan kemungkinan ketika R besar, R kecil ini disilang R kecil, hasilnya apa? Ketika R besar, R kecil disilang dengan R kecil, hasilnya apa? R besar R kecil juga, Pak. Hanya itu. Ada 50-50 kan? Ada R besar, R kecil, ada lagi R kecilnya, betul nggak? iya, Pak. Betul, Pak. Nah, betul kan? Makanya di sini ada kalimat atau tulisan evaluasi R besar, evaluasi R kecilnya. Jadi BC1F1 ini kalau ditanam masih ada kemungkinan dia tidak resisten, ya. Kalau di BC1F1 ini kita tanam 10, masih keluar yang tidak resisten, itu dibuang. Yang kita silang balik itu yang R besar, R kecil. Disilang balik lagi ke recurrent. Hasil silang balik BC1F1 dengan A adalah BC2, karena sudah di backcross yang kedua kalinya. Tapi dia masih turunan yang pertama, gitu. Ya kan? Dia kan turunan pertama artinya nih. Ini silang ini BC1F1 disilang A, dia masih turunan pertama kan? F1 itu turun jadi F2 apabila dilakukan selfing. Makanya di sini masih BC2F1. Masih sama kan? R besar R kecil, silang R kecil pasti akan masih mengeluarkan R kecil. Evaluasi. Yang R kecil tidak dilanjutkan. Lalu BC2F1 silang lagi ke A, akan menghasilkan BC3F1. Nah, BC3F1 ini akan menghasilkan lagi beberapa R kecil, dibuang. BC3F1 ini disilang balik ke sini. Tetua recurrent atau A, akan menghasilkan BC4F1. Nah, di BC4F1 ini, yang tidak resisten akan dibuang, sedangkan yang resisten di selfing. Ini kan tanda selfing. Tanda X atau tanda selfing dilingkarin akan menghasilkan BC4F2 karena sudah hasil selfing dari BC4F1. BC4F2 ini ditanam di evaluasi yang R kecil ini. Kalau misalkan kita tadi padi tahan wereng, jadi kalau masih ada yang diserang wereng, itu nggak perlu di selfing. Nah, BC4F2 ini di selfing lagi akan menghasilkan BC4F3. Kira-kira kalau sudah BC4F3 atau BC4F4 itu mudah-mudahan ya secara teori genetiknya dia sudah sangat mirip dengan A produksinya tapi membawa sifat atau karakter resisten yang dari B. Itu terkait prosedur kalau gen dominan. Ada yang mau ditanyakan? Itu buaya yang keberapa?
Maaf, siapa yang nanya? Apa nanya Bella? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Martiana, Bella? Nggak apa-apa, tanya aja kalau emang mau ditanyakan. Mana? Bisa lanjut atau mau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, yang R besar R kecil tuh itu turun terus Pak sampai ke BC 4 F3 Pak. Ya, Soalnya kan itu arti cross tuh gimana Pak yang ada tanda silang tuh Pak. Terima kasih Pak. ini yang silang mana? Yang di bawah BC 4 F1 Pak, yang ada cross. Iya Pak. Ini tanda selving. Kalau cross dilingkarin, jadi dia disilang di dalam diri dia sendiri. Makanya logo selving itu sering dilogokan atau dilambangkan seperti ini. Cross, tapi dilingkarin. Artinya dia selving, cross dengan diri dia sendiri. Ya, gimana, Ton? Ya, iya Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum lanjut ke lawannya dominan tentu. Apa? Resesif. Nah, nanti kalau resesif beda lagi prosedurnya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke prosedur seleksi backcross, tapi gen resisternya, karakter resisten itu dikendalikan oleh gen resesif atau R kecil. Jadi kebalikan dari yang tadi, kalau yang tadi A-nya R kecil, B-nya R besar, sekarang A-nya itu R besar, B-nya R kecil. Disilang akan menghasilkan F1 yang dalam keadaan R besar, R kecil. Ya. Lalu F1 ini di backcross ke A. Di mana A itu kan R besar, akan menghasilkan backcross 1 F1. Ya. BC1 F1. Kalau R besar R kecil, silang R besar, hasilnya apa? Hasilnya apa? Maaf Pak, bisa diulang Pak? Kalau R besar R kecil disilang ke R besar atau backcross ke R besar, hasilnya apa? Ada 3 hasilnya Pak. Nggak tahu, saya kan nanya. Itu nanti turunannya ada yang R besar, R besar R kecil. Oh, sama juga Pak, 50-50 Pak perbandingannya. Iya, Iya, maaf Pak tadi. nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kan hasil silang balik ini
ke sini, sebenarnya kan ada R besar kan di sini. Ya. Ya, Pak. Nah, sementara dia kan dalam keadaan ini. Di sini nggak keluar kan? Di BC1F1 ini kan tidak ada R kecil, R. Ya. Paham nggak? Kalau saya bilang BC1F1 itu tidak ada R kecil, paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Karena R besar R kecil, silang R besar hasilnya cuma R besar dan R besar R kecil. Bagaimana biar keluar R kecilnya? Ada yang tahu? Disilangkan, Pak, R besar dengan R kecil, Pak. No. Disilangkan R besar R kecil sama R besar R kecil, Pak. Ya, dalam artian BC1F1 ini biar keluar R kecilnya dilakukan selfing saja. Selfing kan? Kalau R besar di selfing, hasilnya tetap R besar. Benar nggak? Benar ya. Tapi kalau yang ini di selfing akan menghasilkan R besar, apalagi? R besar R kecil besar sama kecil. R kecil, Pak. Nah, makanya di sini ada selfing. Beda kan? Kalau tadi kan nggak perlu di selfing kan? Kalau dia R besar pengendali ketahanan atau resisten. Ya. Jadi di selfing untuk mengeluarkan ini. Maka didapatkanlah BC1F2. Evaluasi yang kalau misalkan hama wareng tadi, berarti yang tahan itu kemungkinan besar dalam keadaan individu yang R kecil. Itu yang dilanjutkan dengan cara di apa? Dilanjutkannya. Di selving ke recurrent. Kalau tadi kan BC1F1 langsung backcross. Kalau gennya R besar. Nah, sekarang kalau dia resesif, BC1F1 ini di selving dulu, baru di backcross ke R besar. Jadi BC1F2 di backcross ke R besar dan jadi BC2F1 lagi. Karena dia turunan pertama dari BC1F2 yang disilangkan dengan A. BC2F1 ini di selving untuk mengeluarkan R kecil ini, dihasilkanlah BC2F2. Baru dilihat ada yang tahan hama wareng enggak? Kalau ada tahan hama wareng, baru di selving di backcross lagi ke A atau recurrent. Didapatkanlah BC3F1 karena sudah di backcross yang ketiga kalinya, tapi turunan pertama ini di selving untuk mendapatkan BC3F2, baru evaluasi lagi dia ada tahan wareng apa enggak. Kalau tahan itu yang di backcross lagi untuk menghasilkan BC4F1. BC4F1 di selving akan menghasilkan BC4F2. Kalau sudah backcross yang keempat kali, tinggal dilanjutkan dengan selving. Apakah mau BC4F3 atau mau sampai BC4F4. Mudah-mudahan biasanya di BC4F3 ini dia sudah sangat-sangat mirip dengan recurrent, tapi membawa satu gen donor dari yang B. Itu terkait kalau gennya resesif. Ada yang mau didiskusikan? Bedanya tinggal tambahin selving di setiap kali itu.
Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau cukup, kuliah kita hanya sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok, ya. Kelas ini akan saya bagi jadi 5 kelompok. Izin saya stop record dulu ya, karena tidak